teman-teman. Hai teman-teman, perkenalkan saya Renova Elizabeth akan berbagi informasi tentang pentingnya memenuhi nutrisi dalam tubuh kita dan apa yang kita peroleh sebagai manfaat ketika pemenuhan nutrisi itu kita lakukan dalam tubuh kita. Memenuhi nutrisi itu sumbernya ada dua. Pertama dari bahan makanan kita sehari-hari, kedua dengan mengkonsumsi suplemen. Nah, banyak orang sekitar kita berpikir atau menyatakan pendapat dari dua kalimat begini, apakah sehat itu tidak sakit? Nah, statement kedua mengatakan bahwa sakit itu tidak sama dengan tidak sehat. Jadi, kebanyakan orang berpikir di bagian yang pertama, sehat sama dengan tidak sakit, tapi di slide saya ditulis dengan warna merah dan ada pertanyaan. Apakah benar orang-orang sekitar kita saat ini atau kita sendiri yang merasa sehat, tapi sebenarnya tidak dalam keadaan sakit? Kalau untuk orang sakit sudah pasti tidak sehat. Tapi kalimat yang awal, yang tulisannya warna merah, kita akan sama-sama pelajari dan diskusikan pada beberapa slide ke depan ini. Oke, ini adalah proses perkembangan penyakit. Jadi penyakit itu tidak datang secara tiba-tiba dalam keadaan yang langsung parah. Sesungguhnya ada tahap awal yang dikatakan indikasi penyakit. Nah, indikasi penyakit ini kalau pada slide ini kita sama-sama lihat masih kecil dan posisinya ada di bawah. Kemudian timbul gejala awal yang sudah nampak di permukaan. Namun, gejala awal penyakit itu pada dasarnya hampir-hampir mirip. Contohnya untuk penyakit infeksi, demam, tidak selera makan, suhu badan naik turun. Nah, itu gejala awal penyakit itu banyak yang hampir bersamaan. Kemudian sampai pada tahap berikutnya yaitu tahap menengah, di mana penyakit sudah bisa terdeteksi jenisnya apa. Nah, tapi tahap yang paling akhir adalah tahap di mana penyakit itu sudah dalam keadaan yang kronis. Nah, kalau kita ambil contoh untuk suatu penyakit, misalnya nih kanker payudara. Indikasi awal contohnya adalah ada benjolan pada payudara. Yang kemudian indikasinya, baru yang kedua, tekstur payudara mungkin berubah. Tahap yang menengah adalah ketika benjolan sudah menunjukkan posisi seperti nampak radang. Nah, tahap akhirnya sudah bentuk kanker yang perlu sampai amputasi ataupun harus melakukan kemoterapi. Tapi sesungguhnya penyakit itu ketika masih ada indikasi awal, itu sebenarnya sudah bisa dihempang untuk tidak berkembang menjadi besar seperti pada slide kita ini. Nah, sebenarnya apa yang menjadi akar permasalahan? Kalau tadi kita masih ingat ya slide yang sebelumnya, akarnya sama, posisi akarnya sama. Bukan ketika dia indikasi, dia dekat sama permukaan, setelah menjadi penyakit yang parah, dia sudah tampil ke atas permukaan. Enggak, di dasarnya dia tetap sama sebagai akar. Nah, akar itu yang berkembang. Sebenarnya ada dua akar permasalahan, hanya dua saja. Yaitu pertama kekurangan nutrisi dan yang kedua adalah radikal bebas. Nah, tadi dari awal saya sudah mengatakan bahwa apa sih manfaat bagi tubuh kita ketika nutrisi terpenuhi dan bagaimana memenuhi kebutuhan nutrisi dalam tubuh kita. Nah, orang suka mengatakan gini, kita cukup makan sayur dan buah saja untuk memenuhi nutrisi sehari-hari. Apakah statement ini masih berlaku sampai sekarang? Nah, mari kita sama-sama membuka wawasan kita bahwa Japan Food Standard Ingredients mengatakan bahwa mereka sudah melakukan penelitian. Jadi lembaga bidang makanan di Jepang sudah melakukan penelitian sejak tahun 1950. Saya suka dengan penelitian ini sebab sudah begitu lama mereka persiapkan dan sampai sekarang masih menjadi PR bersama-sama untuk mensosialisasikan di tengah-tengah masyarakat bahwa kadar nutrisi dalam makanan alami itu sudah banyak sekali berkurang karena faktor lingkungan, kerusakan tanah, dan bahan tambahan dalam proses pengolahan makan tersebut. Nah, pada tahun 1950, di Jepang itu diambil sampel dengan bahan sayuran yaitu bayam. Dalam 1 on bayam, pada tahun 1950
diperoleh adanya 150 mikrogram kadar vitamin C. Kemudian mereka ulang 13 tahun kemudian, tetap dengan sampel yang sama, sayuran bayam, 100 gram 1 on bayam diambil, diperoleh bahwa kadar vitamin C-nya sudah berkurang menjadi 100 mg. Lalu mereka ulang lagi pada tahun 1982, diperoleh data bahwa tetap dengan sampel bayam dan jumlah 1 on bayam 100 gram, diperoleh kadar vitamin C mengalami penurunan menjadi 63 mg. Penelitian terakhir yang dilaporkan adalah bahwa pada tahun 1994, tetap dengan sampel 1 on bayam, kadar vitamin C-nya tinggal 13 mg. Nah, pertanyaan sekarang sudah tahun berapa dan sudah berapa tahun berjalan dari tahun 1994? Apakah dalam 1 on bayam kita masih mendapati kadar vitamin C? Atau untuk mendapati kadar vitamin C seperti tahun 1950 yaitu 150 mg, ada berapa banyak bayam yang mesti kita konsumsi? Jangan-jangan saya berpikir 1 gerobak kali ya, untuk mendapatkan vitamin C sama seperti pada tahun 1950. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa faktor pengolahan tanah itu berpengaruh pada hasil nutrisi yang diperoleh dalam sayuran. Ini slide-nya sama-sama kita lihat. Pada tahun 1900-an, kadar mineral pada tanah itu sangat-sangat banyak. Semua unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman itu masih diperoleh dengan sangat cukup. Tapi pada tahun 2009, unsur hara pada tanaman itu sudah sangat jauh berkurang. Tetapi tampilan sayur, buah, dan lainnya masih tetap sama. Sekarang tampilan sama, tapi kandungan bahan yang dibutuhkan oleh tubuh kita apakah masih terpenuhi atau tidak. Dari tanah tidak bisa lagi diharapkan. Oleh sebab itu, maka sebagian besar petani menggunakan pupuk NPK untuk menambahkan pada tanaman apa-apa unsur yang dibutuhkan, yaitu natrium, fosfor, dan kalium. Kalau dulunya orang menanam sayuran atau buah tidak membutuhkan pupuk dalam jumlah yang banyak dan unsur-unsur yang mesti banyak. Sementara mineral itu bisa diserap dari tanaman yang berasal dari batuan. Sekarang unsur-unsur yang membuat sayuran dan buah kita itu memiliki kadar nutrisi yang dibutuhkan, pada dasarnya bahannya itu dari tanah, bukan dari pestisida yang ditambahkan dari luar tanaman. Nah, kemudian apa itu dinamakan dengan radikal bebas dan antioksidan? Oke, radikal bebas adalah racun yang mengakibatkan kerusakan sel dan DNA. Oke, jadi kerusakan sel dan DNA itu dipicu oleh sebuah molekul yang juga sekaligus merusak protein. Antioksidan itu melawan radikal bebas untuk mencegah kerusakan sel dan menjaga kesehatan secara menyeluruh. Nah, sekarang sumber radikal bebas itu sendiri apa? Sumber radikal bebas itu dipicu oleh 2 faktor, yaitu faktor eksternal atau faktor di luar dari diri kita. Contohnya polusi udara di sekitar kita, apakah itu polusi udara, polusi air, ataupun polusi pada tanah. Yang kedua, sinar matahari. Ada apa dengan sinar matahari? Sinar matahari kita mengandung sinar UV yang semakin tinggi karena kerusakan lapisan ozon. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi dari apa? Radiasi dari benda-benda yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya radiasi dari elektromagnetis, alat komunikasi kah, televisi, laptop, juga AC yang kita gunakan sehari-hari dan menjadi kebutuhan kita. Yang ketiga adalah racun kimia. Yang berikutnya adalah racun kimia. Racun kimia itu dari mana? Racun kimia di sekitar kita sebagai sumber daripada radikal bebas berasal dari insektisida, dari sayuran yang kita konsumsi, juga dari deterjen, juga limbah industri yang marak di sekitar pemukiman penduduk di suatu kawasan. Kemudian juga dari obat-obatan dan medis. Jadi orang yang mengkonsumsi obat pada dasarnya sedang berinteraksi dengan radikal bebas. Kemudian dari mana? Dari virus. Nah, virus ini yang tidak bisa terlihat, tapi jumlahnya semakin meningkat sebenarnya di sekitar kita. Nah, faktor yang kedua sebagai sumber radikal bebas adalah faktor internal. Internal itu adalah faktor yang bersumber dari kita sendiri. Pertama, di sini saya
sampaikan pada slide kita adalah rokok. Nah, satu batang rokok itu memiliki kemampuan sebagai radikal bebas dalam tubuh kita 10 pangkat 16 hit. Jadi kemampuannya merusak tubuh kita. Nah, juga metabolisme daripada O2 yang semakin menurun untuk kita bisa asup. Lalu stres, stres kerja, stres beban hidup, dan stres ini pada masa saat ini orang-orang sudah sampai pada level stres yang kronis. Makanya kasus-kasus bunuh diri, putus asa, orang menjadi gila. Nah, itu menunjukkan bahwa orang-orang sekarang hidup dengan stres yang tingkat kronis. Lalu diet tidak sehat. Diet tidak sehat ini adalah orang-orang yang mengkonsumsi pola makan yang kurang baik. Nah, berikutnya apalagi yang menjadi sumber radikal bebas dari internal kita adalah latihan keras. Orang-orang yang melakukan olahraga berlebih, tidak memenuhi asupan nutrisi, itu memiliki radikal bebas yang besar dalam tubuhnya. Lalu orang yang kerja berlebih hingga mengalami kelelahan adalah orang yang memicu radikal bebas dari dirinya sendiri. Lalu pecandu alkohol. Alkohol adalah sumber radikal bebas internal dari tubuh kita. Kemudian adalah orang-orang yang sehari-harinya, bukan orang-orang maksud saya, penuaan adalah hal yang dialami setiap orang, setiap hari, dan ini memicu sebagai radikal bebas dari dalam diri kita. Jadi setiap hari ada begitu banyak interaksi daripada radikal bebas di tubuh kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah si antioksidan yang sebagai pelawan radikal bebas itu dipenuhi atau tidak? Sebab serangan radikal bebas begitu banyak, tapi antioksidan sebagai pelawannya itu tidak pernah diberi perhatian. Dicukupkan atau tidak dalam tubuh kita? Oke. Jadi ini adalah contoh bagaimana sel kita diserang oleh radikal bebas. Jadi apel ini mendemonstrasikan bagaimana stres oksidatif memecah sel-sel Anda, menyebabkan penuaan dini, dan penuaan dini ini adalah pemicu daripada penyakit. Apel adalah contoh buah yang paling mudah kita pahami. Jadi ketika apel itu dalam keadaan baik, diumpamakan sebagai sel normal kita. Lalu dia mengalami stres oksidatif. Kita nampak bahwa sudah berubah warna ya. Kalau apel kita biarkan dalam waktu beberapa menit saja di udara terbuka, dia akan mengalami pemecahan sel. Contohnya dalam tubuh kita adalah sel diserang oleh radikal bebas. Kemudian pada lanjutannya, apel itu mengalami seperti kerusakan daripada sel-selnya. Sel dengan stres oksidatif. Artinya selnya sudah tidak punya pertahanan lagi. Oke, ini lebih jelas gambarnya bahwa proteksi antioksidan ketika radikal bebas itu datang, sel itu masih bisa bertahan. Jadi antioksidan menetralisir radikal bebas. Di sini kita bisa lihat bahwa antioksidan jumlahnya lebih banyak daripada radikal bebas. Radikal bebas itu warnanya bulat-bulat merah, antioksidan berwarna biru. Pada awalnya sel masih mampu bertahan ketika jumlah radikal bebas masih lebih sedikit dibandingkan antioksidan. Namun ketika jumlah radikal bebas itu lebih banyak daripada antioksidan, maka radikal bebas sampai menyentuh kepada sel dan dia pasti merusak sel. Ketika radikal bebas berinteraksi dengan sel, yang dia lakukan hanyalah perusakan pada sel tubuh kita. Jadi itu ya, kita sudah sama-sama paham teman-teman bahwa penting sekali meningkatkan antioksidan untuk memelihara kekuatan daripada sel tubuh kita. Setiap orang membutuhkan antioksidan sebagai fondasi kesehatannya. Oke. Nah, kesehatan optimum itu diperoleh bagaimana? Ada 30.000 makalah penelitian dalam 30 tahun terakhir sudah membuktikan bahwa kesehatan optimal bergantung pada keseimbangan antara antioksidan dan radikal bebas. Jadi tidak bisa jumlah antioksidan itu lebih rendah daripada radikal bebas yang ada dalam tubuh kita. Bayangkan diteliti selama 30 tahun dan ada 30.000 makalah penelitian yang sudah dilakukan.
Ini menandakan bahwa isu ini adalah hal yang cukup penting dalam kehidupan kesehatan masyarakat sepanjang hidup setiap orang. Jadi ketika jumlah antioksidan itu meningkat, ini ada tanda panah warna biru menandakan antioksidan meningkat, maka kita akan dalam kondisi sehat. Oke. Dan ketika radikal bebas itu berada dalam posisi menurun, maka kondisi tidak sehat itu bisa dihalangi dari tubuh kita. Oke. Di sini ada satu pernyataan dari Dr. Richard Kaldler yang mengatakan, Dr. Richard Kaldler dari Research Scientist of the National Institute on Aging of the National Institute of Health, Washington DC. Beliau mengatakan bahwa ada korelasi atau adanya hubungan antara konsentrasi sejumlah antioksidan yang berbeda dalam serum dengan peningkatan masa hidup mamalia. Inti katanya, dia sampaikan bahwa jumlah antioksidan dalam tubuh berbanding lurus dengan berapa lama Anda akan hidup. Jadi penting sekali pernyataan ini, dan beliau sudah menyampaikan untuk kehidupan kita, bagaimana kualitas hidup kita itu tergantung dari jumlah antioksidan yang terdapat dalam tubuh kita, dan beliau mengatakan dengan pasti ada hubungannya. Sebab beliau sudah meneliti, dan penelitian ini didukung oleh suatu teknologi atau alat yang kita katakan biophotonic scanner S3. Jadi kalau orang di luaran mengatakan tentang isu antioksidan, perlunya meningkatkan antioksidan, pertanyaan yang masih timbul adalah dalam pikiran kita, ada nggak alat atau teknologi yang bisa menunjukkan skor itu? Itu penting. Jadi jangan kita pakai perasaan. Rasanya kayaknya makan sayur udah cukup banyak, buahnya udah cukup banyak, kayaknya udah cukup deh semuanya. Tapi apakah itu bisa teruji atau bisa dibuktikan? Jadi penting sekali untuk itu bisa diukur dan terbukti. Nah, kita bersyukur bahwa sudah ada satu teknologi biophotonic scanner dan sudah pada seri yang S3. Untuk teknologi ini ditemukan, teman-teman, kita bangga sekali bahwa persiapan teknologi ini sudah dilakukan sejak 83 tahun. Lalu menghabiskan waktu penelitian selama 30.000 lebih hari, 4.000 lebih minggu, dan ada 125 saintis yang bekerja penuh waktu full time dalam persiapan penelitian biophotonic scanner ini, dan didukung oleh 3 laboratorium pada 2 negara. Jadi kita mesti bangga ya teman-teman bahwa teknologi ini sudah ada dan akan mendukung kehidupan banyak orang di sekitar kita, dan kita adalah orang-orang yang sangat-sangat beruntung bisa hidup di masa ini sebab semuanya sudah ada dalam kendali hidup kita. Pilihan ada di kita. Nah, bagaimana pentingnya angka itu? Nah, di sini ada Profesor Lester Packer sebagai bapak antioksidan. Dia mengatakan adalah biophotonic scanner adalah ringkasan penelitian seluruh hidup saya. Lester Packer termasuk dalam Scientist for Manex, dan kita bangga sekali ya sebagai bagian daripada pendukung suatu teknologi yang akan memberikan kontribusi banyak bagi kesehatan masyarakat. Dia katakan setiap orang harus menggunakan Parpanex biophotonic scanner untuk mempelajari skor pertahanan tubuh mereka yang optimal. Setelah Anda memiliki nomor Anda, usahakan untuk meningkatkannya dan pertahankan dengan diet kaya buah-buahan, sayuran, dan suplemen vitamin. Pernyataan ini diliput oleh CNN. Jadi Bapak antioksidan ini mengatakan bahwa tidak cukup dengan kaya buah-buahan dan sayuran saja. Beliau mengatakan dukunglah pertahanan skor Anda dengan suplemen vitamin. Nah, skor antioksidan rata-rata orang ada di angka 20.000. Oke. Apabila dia perokok, biasanya skornya kurang dari 20.000. Untuk orang-orang yang mengkonsumsi 5-9 porsi buah dan sayur, itu diperoleh rata-rata hanya sampai di angka 30.000, di zona yang tengah-tengah. Namun, skor yang optimal dan paling bagus adalah ketika bisa memiliki angka antioksidan di atas 50.000. Dan tidak usah khawatir, kalaupun rata-rata orang memiliki skor yang 20.000, tapi kita sudah punya dukungan suplemen yang mampu membuat kita terbiasa menjalani hidup di skor antioksidan 50.000 lebih. Nah, sekarang apa perbedaan antara suplemen dan obat?
bahwa suplemen itu menargetkan pada sumber, namun pada obat targetnya hanya pada gejalanya saja. Ini adalah bagan yang akan membantu kita memahami perbedaan antara suplemen dan obat. Nah, pada suplemen tujuannya adalah untuk men-setel ulang. Artinya bagian-bagian mana tubuh yang tidak pada tempatnya, suplemen akan membantu kita untuk memberikan pada posisi yang semestinya. Tapi kalau obat, dia hanya kontrol. Masalahnya di mana? Misalnya masalahnya demam, dia hanya kontrol demamnya saja. Bahwa pada demam itu ditimbulkan oleh peradangan atau infeksi. Kadang obat tidak sampai segitu. Nah, pada suplemen menargetkan untuk apa? Untuk semua orang. Semua orang membutuhkan suplemen, mulai dari anak-anak hingga lansia. Namun kalau obat, targetnya hanya tentu saja pada orang sakit. Nggak ada orang sehat mau makan obat, meskipun itu obat yang tidak punya efek samping sekalipun katanya. Tapi tidak akan ada orang yang mau dengan senang hati mengkonsumsi obat. Jadi segmennya lebih besar pada suplemen. Nah, efek samping pada suplemen dijamin tidak ada. Kalaupun ada orang mengatakan, oh saya konsumsi suplemen ini kok rasanya pusing, itu hanya proses di awal saja. Bila ada sebagian orang yang belum pernah konsumsi suplemen, dan ketika dapat nutrisi dan jumlah yang cukup tinggi, pada awalnya mengalami rasa tidak nyaman. Tapi itu bukan efek samping, itu hanya reaksi awal. Nah, pada obat pasti ada efek samping. Obat-obat tertentu dikonsumsi dalam jangka waktu berapa lama, menyebabkan kerusakan ginjal. Pada ibu hamil, itu obat-obatan amat sangat jarangnya aman. Walaupun obat flu, obat batuk sekalipun pada saat hamil, itu amat sangat jarang. Makanya kalau orang-orang yang sedang hamil dan dia mengalami flu, dokter pasti mengatakan istirahat dulu, konsumsi vitamin, sebab obat itu pasti memiliki efek samping. Lalu bagaimana tekanan yang diberikan oleh suplemen? Suplemen itu memberikan rasa nyaman. Sebab apa? Sebab semuanya sudah di-setel ulang pada tubuh. Tapi kalau obat itu pasti akan melakukan transfer penyakit. Artinya, misal orang diabetes dikasih kendali obat diabetes, tapi dalam jangka waktu berapa lama pasti akan mengalami kerusakan pada misalnya ginjal kah, pada bagian tubuh yang lainnya, hanya memindahkan suatu kondisi penyakit. Itu yang dilakukan oleh obat. Nah, sistem imun bagaimana yang dihasilkan suplemen? Meningkatkan sistem imun. Itu adalah hasil kerja suplemen. Namun pada obat, sistem imun pasti menurun. Nah, efisiensinya suplemen akan meningkat. Jadi semakin lama digunakan, tingkat efisiensi suplemen itu semakin baik terhadap tubuh kita. Namun ketika kita mengkonsumsi obat, tingkat efisiensi obat itu semakin menurun. Karena apa? Kadang-kadang orang mengalami imun terhadap obat tersebut apabila dikonsumsi terlalu lama. Jadi perlu meningkatkan nutrisi pada masa penyembuhan saat kita mengkonsumsi obat. Nah, ini ada satu pernyataan dari Dr. William Osler. Sudah lama sekali beliau menyatakan statement ini, bahwa orang yang mengkonsumsi obat-obatan harus melakukan 2 kali penyembuhan. Sekali dari penyakit dan sekali lagi dari obat-obatan. Makanya kalau orang bertanya kepada kita share tentang nutrisi atau suplemen kita, lalu katakan, aduh saya lagi banyak sekali makan obat dokter. Kita katakan, justru karena kamu sedang makan obat dokter, kamu membutuhkan suplemen. Bukan karena makan obat dokter, tidak makan suplemen. Malah harus dibarengin. Cuman kita katakan, kasih jarak. Apakah 15 sampai 30 menit. Namun, pada saat mengkonsumsi obat dokter, adalah saat yang paling penting untuk orang mengkonsumsi suplemen. Pertanyaan kita berikutnya sama-sama adalah, apakah semua suplemen itu sama? Mengingat banyak sekali suplemen-suplemen beredar di sekitar kita. Penting sekali untuk kita memahami, membuka pikiran kita, bagaimana cara memilih suplemen yang benar. Nah, kelebihan daripada suplemen kita, ada 6 proses penelitian atau 6 proses yang harus dilampaui sebelum produk kita dihasilkan atau sebelum suplemen itu dapat digunakan oleh para konsumennya. Proses 6F dari Pharmanex ini mencakup sebuah rangkaian kompleks dari aktivitas-aktivitas yang sangat terintegrasi untuk memastikan setiap produk Pharmanex itu benar-benar aman dan efektif.
Kita bangga sekali ya dengan semua suplemen yang dihasilkan oleh Permanex, sebab untuk sampai memiliki 6S quality process ini, pertama adalah waktu yang lama dalam penelitian. Yang kedua adalah biaya yang besar dikeluarkan untuk melalui 6 tahapan ini. 6 tahapan itu adalah seleksi. Pertama adalah hanya bahan yang lolos, melewati cakupan kriteria yang luas mengenai keaslian, kemanjuran, dan keamanan yang digunakan. Lalu yang kedua adalah sumber, dilakukan evaluasi terhadap sumber-sumber bahan dasar, dari mulai kualitas, konsentrasi, dan unsur-unsur aktif, sepanjang tahun, jadi tidak ada perubahan pada sumbernya. Proses yang ketiga adalah struktur. Jadi pada ilmuwan itu menganalisa struktur kimia yang digunakan dari bahan-bahan alami yang diambil. Jangan sampai struktur itu mudah berubah dan mudah berinteraksi dengan tubuh tapi tidak menghasilkan hasil yang diharapkan. Yang keempat adalah standarisasi. Jadi ada jumlah standar bahan aktif yang diperkirakan harus dipenuhi dan itu tidak bisa berubah ketika sudah digunakan dalam tubuh. Yang kelima adalah keamanan atau safety. Dia aman nggak digunakan berdasarkan dari isinya dan unsurnya terhadap produk yang mungkin akan digunakan secara bersamaan. Jadi dia aman nggak? Jadi standar keamanan itu penting sekali dilakukan sebelum produk itu diluncurkan. Namun ini bukan tahapan terakhir. Tahapan terakhir adalah substansia. Permanex menyatakan klaim terhadap produk-produknya, kajian preklinis, dan terdokumentasi. Artinya ketika sudah akan mulai diluncurkan pun, saintis itu kembali mengatakan bahwa ada nggak lagi kajian preklinis yang akan dilakukan untuk menguji. Nah ini adalah tahapan yang rumit, panjang, dan memakan biaya cukup mahal. Jadi kita berbangga ya bahwa suplemen yang diproduksi dari Permanex bukan dihasilkan dengan proses yang sangat sederhana. Oke, tim peneliti yang memimpin di bidangnya adalah orang-orang yang saya katakan tadi. Ada 125 ilmuwan yang bekerja bersama-sama dari berbagai bidang ilmu. Jadi kita sangat jelas wajahnya, namanya, bisa di-searching, bisa dipelajari. Dan mereka adalah bagian daripada ilmuwan pada Permanex kita. Bangga sekali ya, saya selalu merasa takjub betapa mereka orang-orang yang memiliki hati besar, meneliti untuk memberikan hidup mereka bagi kelangsungan hidup banyak orang di dunia. Oke, namun kesehatan optimal itu tidak hanya melulu diperoleh dari suplemen saja. Ada 3 fondasi utama untuk memperhatikan bagaimana kita memiliki kesehatan optimal. Pertama dari pola makan. Apakah kita memiliki pola makan yang baik? Seberapa banyak serat dari buah dan sayur yang kita konsumsi? Yang kedua, apakah kita memenuhi protein dari hewani, protein dari nabati? Bagaimana dengan jumlah minyak, asupan minyak yang kita peroleh? Itu adalah pilar pertama dari pola makan. Orang luar negeri katakan adalah kita adalah apa yang kita makan. Oke, jadi dari luarnya saja kita sudah bisa simpulkan tentang orang tersebut dari pola makannya. Yang kedua, untuk memiliki kesehatan optimal adalah pilihan gaya hidup. Contohnya di sini, apakah kita bisa mengontrol lemak dalam tubuh kita, memperhatikan lingkar pinggang, apakah kita punya kebiasaan berolahraga dalam setiap hari-hari, ataukah kita punya kebiasaan merokok. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik, buruk itu kita yang menentukan menjadi gaya hidup. Saya punya teman yang pasang suami istri muda yang sudah mulai memperhatikan gaya hidup ini, jadi suaminya memilih olahraga, istrinya memilih gym dengan sahabatnya sambil ngobrol. Jadi gaya hidup itu menentukan bagaimana kesehatan kita diperoleh sehari-harinya nanti. Dan ini sepertinya sudah mulai diperhatikan orang untuk orang-orang nggak mau lagi merokok ya, kebanyakan, dan sudah ada smoking area, artinya mendukung untuk orang-orang yang pengen hidup sehat, kamu tuh dilayani lebih baik, mendapat perhatian lebih lagi di tengah-tengah masyarakat. Nah yang ketiga adalah suplementasi. Jadi suplemen adalah pilar ketiga yang juga penting mendukung kesehatan optimal kita. Nah, keseluruhan ini bisa diperoleh angkanya dan didukung hasil kesimpulannya dengan biophotonic scanner yang sudah ada. Oke. Nah, suplemen kita yang mendukung untuk kesehatan yang kita akan bahas sama-sama pada sharing ini adalah LifePack. LifePack itu ibaratnya tanah,
Lifepack membangun fondasi dasar kesehatan dengan memberikan nutrisi penting untuk membantu kita dapat selalu sehat. Jadi ibaratnya kita ini tanaman, maka Lifepack itu adalah tanahnya. Seperti apa kualitas tanah, maka seperti itulah kualitas tanaman yang dihasilkan di atasnya. Nah, suplemen Lifepack ini mengandung nutrisi dan mineral lengkap untuk kebutuhan harian tubuh kita. Kebutuhan nutrisi dasar, untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah, nutrisi tulang yang lengkap, mendorong sistem imun yang sehat, mendukung metabolisme gula darah, meningkatkan pertahanan antioksidan, dan melindungi dari proses penuaan. Oke, Lifepack ini diuji oleh 3 badan sertifikasi independen yang terpercaya. Jadi, oke sih, udah nutrisinya lengkap dan banyak hal yang dia lakukan untuk mendukung kesehatan kita. Tapi orang kembali bertanya, apa sih alasan saya memilih Lifepack? Pertama, dia bersih dari lebih 80 macam racun, stimulan dan steroid secara konsisten. Jadi tidak mengandung bahan yang membuat kita merasakan stamina yang berlebih. Baru dia dinyatakan oleh NSF yang merupakan lembaga terpercaya dalam keamanan bahan makanan di Amerika. Baru satu-satunya multivitamin yang berhasil lulus 5 tahapan ujian consumer lab di dunia. Saya paling senang dengan hasil yang ketiga ini, satu-satunya multivitamin yang berhasil lulus 5 tahapan. Dan yang terakhir, sebagai rekomendasi meyakinkan kita menggunakan Lifepack, satu-satunya perusahaan Parmanex yang menjaga kualitas produknya secara konsisten, aman, dan efektif melalui 6 tahapan proses yang dilalui. Jadi, seberapa banyak tubuh kita membutuhkan Lifepack, yaitu 2 bungkus Lifepack sehari memberikan perlindungan antioksidan optimum yang dibutuhkan oleh tubuh. Kembali saya tekankan, ada 39 nutrisi dan 43 antioksidan yang dipenuhi oleh Lifepack pada tubuh kita. Nah, Lifepack ini merupakan pintu gerbang kepada kesehatan yang lebih baik. Mengandung 7 macam formula dalam satu paket. Formula yang pertama adalah memenuhi kebutuhan nutrisi dasar. Dia mengandung vitamin A, C, E, dan berbagai vitamin lainnya yang menjadi kebutuhan dasar tubuh kita. Formula yang kedua adalah dia mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah sebab mengandung kalsium, magnesium, dan lebih daripada 40 antioksidan serta vitamin B kompleks. Yang formula yang ketiga adalah nutrisi lengkap untuk tulang karena mengandung kalsium dan magnesium. Nah, yang keempat, mendorong sistem imun yang sehat. Jadi, sistem imun kita itu dirangsang untuk memiliki kemampuan bekerja yang baik sebab dia mengandung berbagai macam vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B6, dan zinc. Formula yang kelima adalah dia mendukung metabolisme gula darah sebab mengandung pokomium, vitamin C, magnesium, dan zinc. Nah, untuk metabolisme gula darah, saya sarankan untuk penderita diabetes diawali untuk 1 saset pertama selama 1-2 minggu. Jadi jangan langsung dikasih 2 saset ya untuk penderita diabetes, 1 saset saja, dan saya sarankan setelah sarapan pagi atau setelah makan siang. Kalau dia penderita diabetes makan obat pagi dan malam hari, saya sarankan di siang hari. Tapi kalau dia hanya makan obat diabetesnya pada pagi hari saja, boleh pagi atau siang hari. Tidak direkomendasikan untuk penderita diabetes di awal diberikan pada malam hari. Jadi cukup 1 saset pada pagi atau siang. Setelah 2 minggu, baru boleh kita berikan 2 saset pagi dan sore hari. Nah, untuk formula yang ke-6, meningkatkan pertahanan antioksidan. Sebab memiliki lebih dari 40 antioksidan, berbagai vitamin dan bahan-bahan dasar untuk meningkatkan kemampuan antioksidan dalam tubuh. Nah, yang formula yang ke-7 dari Lifepack adalah melindungi dari proses penuaan. Kenapa yang ke-7 proses penuaan? Sebab ketika dari awal semuanya sudah terlindungi dengan baik, maka penuaan tidak menjadi bagian dalam tubuh kita. Ya, luar biasa ya. Ada begitu banyak manfaatnya. Saya sangat-sangat senang dengan suplemen dasar ini. Sebab dia benar-benar menjaga dalam semua sistem di tubuh kita. Nah, sebenarnya tubuh kita itu perlu begini banyak loh. Seperti di slide saya. Ya, perempuan ini berdiri dan hampir 2/3 dari tinggi badannya dikokohkan dari berbagai sayuran, buah, dan bahan-bahan lain yang sebenarnya menjadi kebutuhan tubuh kita.
Ada orang yang pernah mengatakan kepada saya ketika saya sharing tentang slide yang dilihat bersama-sama kita ini, berlebihan sekali, masa kita butuh 8 butir telur lah, vitamin D begitu banyak, ikan tunanya dari berapa banyak gitu. Saya katakan kepada orang yang bertanya kepada saya, ini semuanya kita nggak tahu karena tubuh kita nggak ngomong saja. Semua organ-organ di dalam tubuh itu tidak ngomong. Kalau semua organ ini ngomong setiap kali kita masukkan makanan ke dalam tubuh kita, semuanya komplain gitu. Paru-paru komplain, mana kebutuhanku, hati komplain, mana kebutuhanku. Kita tidak bisa mengetahui organ tubuh kita pentingnya apa, tapi kita bersyukur skor antioksidan membantu kita untuk memenuhi semua kebutuhan itu. Nah, jadi pilih mana. Anda harus mengkonsumsi begitu banyak jumlah sayur, ikan, protein, ada juga teh, ada juga roti yang mesti dipenuhi dalam tubuh kita, vitamin B12 yang dari telur, atau kita hanya mengkonsumsi life pack cukup dengan 2 bungkus per hari, setara dengan Rp22.000 per hari. Sangat murah ya, dibandingkan dengan kita harus membeli semua kebutuhan ini bagi tubuh kita. Mengkonsumsi life pack itu jauh-jauh lebih murah, namun sudah menjawab kebutuhan nutrisi dalam tubuh kita. Nah, siapa saja yang harus mengkonsumsi life pack ini? Ayo kita lihat sama-sama. Life pack adalah multivitamin anti-aging yang wajib dikonsumsi orang-orang yang pertama, kurang mengkonsumsi sayuran dan buah. Kurang mengkonsumsi sayuran dan buah itu adalah orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit, lalu dia tidak punya selera makan, kemudian anak-anak orang yang ketika masa kanak-kanak yang tidak terbiasa makan sayur dan buah, biasanya setelah dewasa atau remaja sulit menyukai sayuran dan buah. Oke. Orang yang sering sakit-sakitan, baru orang yang memiliki kadar gula darah yang tidak normal. Orang memiliki kadar gula darah yang tidak normal ini, apakah dia tinggi atau dia rendah, kadang-kadang menyebabkan dia punya kesulitan dan ketakutan dan kekhawatiran pada waktu makan. Dia tidak pede makan ini, dia tidak pede makan itu, akhirnya dia mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang tidak memenuhi nutrisi tubuhnya. Yang berikutnya adalah perokok. Perokok tentu saja wajib mengkonsumsi life pack, sebab dia sudah memasukkan begitu banyak radikal bebas dalam tubuhnya secara sengaja. Baru orang yang sering minum minuman keras, ya, pecandu alkohol, sudah pasti mengalami radikal bebas dalam tubuhnya. Lalu orang yang sering mengalami stres tinggi, nah kalau yang ini mungkin saya katakan dari 10 orang, mungkin ada 8 kali ya yang saat ini mengalami stres dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi banyak sekali orang yang mesti kita bantu untuk membantu kesehariannya memenuhi nutrisinya. Yang berikutnya adalah memiliki masalah pada kardiovaskuler, yaitu pada sistem peredaran jantungnya. Yang berikutnya adalah orang yang mengalami kesulitan tidur atau insomnia. Kenapa kualitas tidurnya tidak terpenuhi? Sebab tubuhnya tidak mendapatkan nutrisi yang baik. Nutrisi yang tidak terpenuhi itu juga mengganggu kualitas tidur seseorang. Yang berikutnya adalah orang yang lesu, lemah, letih sehari-harinya, bisa jadi karena beban kerja yang begitu berat, namun tidak memenuhi nutrisi tubuhnya. Porsi kerja yang ekstra tenaga, ekstra berpikir juga akan menyebabkan orang merasa letih dan lesu. Baru orang-orang yang terlihat tua dari rekan sebayanya. Nah, orang yang terlihat tua dari rekan sebayanya adalah orang yang mengalami penuaan. Baru orang yang takut terkena kanker, tumor, dan lain sebagainya. Sebab kanker atau tumor itu penyakit yang degeneratif ya, diturunkan. Jadi orang yang sudah paham bahwa apakah kakeknya atau orang tuanya memiliki riwayat kanker atau tumor, sebaiknya memang keluarganya itu sudah mulai memperhatikan adanya indikasi itu dalam tubuhnya. Baru orang memiliki nafsu makan kurang. Apakah kurang nafsu makan karena sedang sakit, ataukah kurang nafsu makan karena kelelahan yang berlebih. Nah, ini perlu didukung untuk konsumsi life pack dalam sehari-harinya. Orang yang juga mengalami masalah kehidupan seksual, tidak puas, bisa menjadi kemungkinan dia tidak mendapatkan nutrisi yang penuh sebab dia sudah mengalami kelelahan ataupun mengalami stres tinggi. Baru peduli dengan masa depan orang-orang yang care dengan masa depan dan tidak mau mengalami masa sakit dalam kehidupannya. Baru orang-orang yang berusia di atas 18 tahun sudah pasti membutuhkan life pack sebab di atas 18 tahun penuaan itu lebih
cepat terjadi. Nah, kalau untuk anak-anak, bisakah? Bisa. Anak-anak di atas usia 14 tahun, apabila berat badannya lebih dari 45 kilo, itu sudah bisa mengkonsumsi life pack, tapi dosisnya 1 saset saja per hari. Apabila dikonsumsi pada anak-anak 1 saset per hari, atau orang yang mengkonsumsi 1 saset tapi dalam keadaan tidak sakit, sebaiknya pada malam hari ya, setelah makan malam, lalu dia konsumsi life pack, lalu istirahat, agar nutrisinya bekerja penuh pada saat dia beristirahat. Oke? Ya, jadi sudah jelas ya dari awal bagaimana tubuh kita sangat-sangat membutuhkan antioksidan sebab radikal bebas begitu banyak, apa kelebihan daripada life pack dan mengapa kita mengkonsumsi, dan kepada siapa saja kita mesti sharing tentang suplemen life pack ini. Oke? Slide yang terakhir, nutrisi yang baik akan melindungi, menghindari 95% dari semua penyakit. Sekali lagi saya tekankan bahwa nutrisi yang baik akan melindungi 95% dari banyak penyakit. Terima kasih teman-teman, ini sharing dari saya. Terima kasih.